Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke soal-soal SBMPTN tahun 2022 di mata pelajaran biologi. Soal nomor 1. Hormon tumbuhan yang berperan dalam penghambatan pembelahan sel adalah A. Kalin, B. Giberalin, C. Sitokinin, D. Asam traumalin, E. Asam absisat. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. Asam absisat. Karena asam absisat merupakan hormon yang ada dalam tubuh tumbuhan yang dapat menghambat pembelahan sel, pemanjangan sel, bahkan menghentikan pertumbuhan sel-sel tersebut. Oke, kita ke soal nomor 2. Organel pada laga tempat sintesis amilum adalah A. Pirenoid, B. Kloroplas, C. Lipidoplas, D. Proteoplas, E. Amiloplas. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pirenoid. Di sini, alga atau ganggang yang umumnya bersifat autotrof atau biasa yang disebut dapat memproduksi makanannya sendiri akan memiliki kloroplas. Di dalam kloroplas, alga tersebut subsel atau sejenis organel yang disebut pirenoid. Organel ini berfungsi sebagai tempat sintesis dan menyimpan amilum hasil fotosintesis. Pirenoid khusus dimiliki oleh golongan alga. Oke, soal nomor 3. Bekicot, kaki seribu, cacing dalam rantai makanan berperan sebagai A. Produsen, B. Konsumen primer, C. Konsumen sekunder, D. Dekomposer, E. Detritivor. Oke, berikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Detritivor. Jadi, berdasarkan peranannya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan dan alga. Yang kedua, konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, dapat berupa konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Yang ketiga, dekomposer, yaitu organisme yang berperan untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati dari senyawa organik maupun anorganik. Contohnya adalah bakteri dan fungi. Dan yang keempat, detritivor, yaitu organisme pemakan detritus, yaitu serpihan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya cacing tanah, keluing, bekicot, dan binatang laut. Oke, soal nomor 4. Perhatikan sifat-sifat biotik berikut. 1. Banyak tumbuhan besar. 2. Terdapat tumbuhan jenis epifit. 3. Terdapat iklim mikro dan makro. 4. Banyak tumbuhan liana. Hutan tropis dapat dikenal dari A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawabannya benar. Jadi, ciri hutan tropis itu diantaranya yang pertama, curah hujannya tinggi, yaitu 200 sampai 225 cm per tahun, turun sepanjang tahun. Yang kedua, di daerah kanopi, keadaan gelap, lembab, suhu 25 derajat Celcius dan tanahnya becek. Yang ketiga, keanekaragaman tinggi, didominasi oleh tumbuhan berkayu dan berdaun rimbun. Yang keempat, terdapat epifit, dan yang kelima, banyak tumbuhan liana. Oke, soal nomor 5. Bakteri nitrifikasi berperan dalam siklus N2 dan menyuburkan tanah karena A. Mengikat nitrogen atmosfer, B. Meningkat kadar nitrat dalam tanah, C. Menguraikan materi anorganik menjadi organik, D. Meningkatkan kegemburan tanah, E. Membunuh mikroorganisme tanah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan kadar nitrat dalam tanah. Jadi, bakteri nitrifikasi adalah bakteri yang dapat mengubah amonia menjadi nitrat. Senyawa nitrat menyuburkan tanah dan mampu diserap oleh tumbuhan. Oke, soal nomor 6. Peristiwa crossing over pada manusia terjadi pada A. Sel otot, B. Sel sperma, C. Sel kulit, D. Sel epitel,
E. Sel darah putih. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Sel sperma. Di sini, peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada semua makhluk hidup. Pindah silang ialah proses penukaran segmen dari kromatid terjadi antara kromatid yang bukan pasangannya dari kromosom homolog dan berlangsung pada saat kromosom mengganda menjadi 2 kromatid berpasangan. Dan yang homolog bergandeng pada bidang ekuator proses penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang umum terjadi pada setiap gametogenesis pada kebanyakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Pindah silang terjadi ketika meiosis 1 atau akhir profase 1 atau permulaan metafase 1, yaitu ketika kromosom telah mengganda menjadi 2 kromatid. Pada waktu kromosom-kromosom hendak memisah, yaitu pada anafase 1, kromatid-kromatid yang bersilang itu melekat dan putus di bagian kiasma. Kemudian, tiap potongan itu melekat pada kromatid sebelahnya secara timbal balik. Berhubung dengan itu, gen-gen yang terletak pada bagian yang pindah itu akan berpindah pula, tepatnya ke kromatid sebelahnya. Jadi, pindah silang kejadiannya berlangsung pada tahap akhir profase dan metafase pada pembelahan meiosis 1. Tempat persilangan 2 kromatid disebut chiasma. Oke, soal nomor 7. Organ di bawah ini yang mengatur sistem pernapasan pada serangga adalah A. Pundi udara, B. Kulit, C. Faring, D. Laring, E. Trakea. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Trakea. Jadi, organ khusus dalam sistem pernapasan serangga adalah trakea, di mana udara keluar masuk melalui lubang spirakel dalam trakea. Oke, soal nomor 8. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme A. Aspergillus oryzae, B. Acetobacter psilinum, C. Neurospora cytophylla, D. Rhizopus oligosporus, E. Rhizopus formosensis. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Aspergillus oryzae. Jadi, berikut ini adalah jenis-jenis mikroorganisme dan pemanfaatannya. Yang pertama ada Aspergillus oryzae, yaitu fungi yang membantu pembuatan tauco. Yang kedua ada Acetobacter psilinum, yaitu bakteri yang membantu pembuatan nata de coco. Yang ketiga Neurospora cytophylla, yaitu bakteri yang membantu pembuatan oncom. Dan yang keempat, Rhizopus oligosporus dan Rhizopus formosensis itu bakteri yang membantu dalam pembuatan tempe. Oke, soal nomor 9. Biji kacang hijau direndam dalam air selama 2 jam. Lalu dipindahkan ke dalam wadah tertutup. Beberapa hari kemudian biji mengalami perkecambahan. Peran air pada perkecambahan biji tersebut adalah A. Merangsang kerja auksin, B. Menyerap zat makanan dalam biji, C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh, D. Mengandung zat makanan untuk pertumbuhan embrio, E. Menguraikan zat amilum dalam biji. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah C. Merangsang metabolisme embrio dalam biji untuk tumbuh. Jadi, pada proses perkecambahan, air berfungsi mengaktifkan embrio. Embrio melepaskan giberalin, aleuron mensintesis dan mengeluarkan enzim, metabolisme aktif, dan lalu berkecambah. Oke, soal nomor 10. Berikut ini adalah fase-fase dari daur hidup cacing. 1. Sporokis, 2. Telur, 3. Miracidium, 4. Redia, 5. Cacing dewasa, 6. Serkaria, 7. Metasekaria. Urutan fase-fase pada daur hidup Phaseola hepatica adalah A. 2, 1, 3, 4, 6, 7, 5, B. 2, 3, 4, 7, 6, 1, 5, C. 2, 1, 4, 3, 7, 6, 5, D. 2, 3, 1, 4, 6, 7, 5, E. 2, 3, 4, 5, 7, 6, 1. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 2, 3, 1, 4, 6, 7. Jadi, daur hidupnya adalah
Yang pertama telur, lalu telur menetas membentuk mirasidium, lalu mirasidium menjadi sporokis, lalu sporokis berpaedogenesis membentuk redia, redia berpaedogenesis lagi membentuk serkia, serkia berpaedogenesis lagi menjadi metaserkaria, lalu metaserkaria melekat pada rumput lalu membentuk kista, lalu kista termakan oleh hewan ternak atau manusia sampai menjadi cacing dewasa. Dan kemudian kista yang termakan akan berubah menjadi telur kembali di dalam feses ternak atau manusia yang memakannya. Oke, soal nomor 11. Ikan mas termasuk kelompok Osteichthyes, sedangkan ikan hiu termasuk kelompok Chondrichthyes. Kedua jenis ikan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang berbeda karena A. Ikan mas berkembang biak secara ovivar, sedangkan ikan hiu berkembang biak secara vivipar. B. Ikan mas mengalami fertilisasi internal, sedangkan ikan hiu mengalami fertilisasi eksternal. C. Ikan mas tidak memiliki operculum, sedangkan ikan hiu memiliki operculum. D. Ikan mas bertulang sejati, sedangkan ikan hiu bertulang rawan. E. Ikan mas tidak memiliki rahang, sedangkan ikan hiu memiliki rahang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Ikan mas bertulang sejati, sedangkan ikan hiu bertulang rawan. Jadi, Pisces atau ikan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Osteichthyes dan Chondrichthyes. Ikan mas dikelompokkan dalam kelompok Osteichthyes karena bertulang sejati. Sedangkan ikan hiu dikelompokkan dalam kelompok Chondrichthyes karena bertulang rawan. Ikan dari kelompok Osteichthyes mengalami fertilisasi eksternal serta habitatnya di air laut dan di air tawar. Sementara itu, ikan dari kelompok Chondrichthyes mengalami fertilisasi internal dan hampir semua anggotanya hidup di laut. Hanya sedikit yang hidup di air tawar. Ikan dari kelompok Osteichthyes dan Chondrichthyes memiliki gigi dan lidah serta mulut berahang. Oke, soal nomor 12. Perhatikan jenis organisme berikut. 1. Saccharomyces sp, 2. Streptomyces sp, 3. Aspergillus sp, 4. Rhizobium sp. Organisme berikut ini merupakan jenis dari fungi kecuali A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Di sini 2 dan 4 adalah spesies bakteri, sedangkan 1 dan 3 adalah spesies fungi. Oke, soal nomor 13. Perhatikan organ berikut. 1. Mulut, 2. Usus halus, 3. Kerongkongan, 4. Lambung. Enzim yang dapat digunakan untuk membuat keju dalam sistem pencernaan dihasilkan oleh A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. 4 saja, yaitu lambung. Enzim yang digunakan untuk mengendapkan susu membentuk whey dan dadih, itu proses pembuatan keju adalah enzim renin yang dihasilkan oleh lambung. Oke, soal nomor 14. Perhatikan proses-proses sintesis protein berikut. 1. Molekul RNAD terlepas dari cetakannya. 2. Rantai double helix DNA terbentuk kembali. 3. Pilihan ganda DNA terbuka secara berurutan. 4. RNA polimerase bergerak di sepanjang molekul DNA. 5. RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA yang sedang dirakit di sepanjang rantai DNA. Urutan proses elongasi pada tahap transkripsi yaitu A. 1, 2, 3, 4, 5, B. 21, 5, 4, 3, C. 32, 4, 1, 5, D. 34, 5, 2, 1, E. 43, 5, 2, 1. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah E. 43, 5, 2, 1. Di sini cukup jelas, jadi kita langsung saja ke soal nomor 15. Hiposekresi hormon somatotropin sebelum masa pubertas akan menyebabkan seseorang menderita kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan kardil. Kelainan tersebut dinamakan
A. Dwarfisme, B. Kretinisme, C. Gigantisme, D. Akromegali, E. Myxedema. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Dwarfisme. Hiposekresi maupun hipersekresi hormon tertentu dapat menyebabkan suatu penyakit hiposekresi hormon somatotropin sebelum masa pubertas dapat mengakibatkan dwarfisme. Kelainan ini ditandai dengan ciri anak tumbuh kerdil. Sementara itu, gigantisme merupakan kelainan yang disebabkan oleh hipersekresi hormon somatotropin pada anak. Akromegali merupakan kelainan yang disebabkan oleh hipersekresi somatotropin pada orang dewasa. Krelinisme merupakan kelainan yang disebabkan oleh hiposekresi hormon tiroksin pada anak. Myxedema merupakan kelainan yang disebabkan oleh hiposekresi hormon tiroksin pada orang dewasa. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN prediksi tahun 2022 di mata pelajaran biologi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.